Jika kemarin kita mencoba kapal speedboat itu cepat, hari ini kita mau mencoba kapal yang disebutnya kapal motor. Kapal motor ini terdiri dari dua tingkat. Tingkat yang pertama berisi motor, kemudian ada juga penumpang yang duduknya atau tempat tidurnya itu hanya beralaskan kayak karpet begitulah, karpet tipis. Setelah registrasi, gue naik ke lantai 2 karena gue pesannya yang di lantai 2. Gue cukup beruntung karena masih mendapatkan tiket di tingkat 2 ini atau di level 2 ini. Gue mendapatkan alas buat tidur yang tebal lah daripada yang di lantai 1 tadi. Kapal mulai berjalan seiring matahari yang juga terbenam di ujung barat Pulau Kalimantan. Yang gue sadari bahwa pemandangan di sepanjang Sungai Mahakam ini cukup indah ya, dengan warna kuning keemasan di langit, kemudian dihiasi oleh sisa-sisa warna biru dan kecoklatan Sungai Mahakam, dan juga mungkin anak-anak gadis yang tersenyum menyambut perjalanan panjang yang akan dilalui. Perjalanan memakan waktu sekitar 12-14 jam. Jadi kalau misalnya maghrib atau sekitar jam 6 kita berjalan, kemungkinan sampai di kota Samarinda itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang besok paginya. Ini tentu berbeda dengan perjalanan speedboat kemarin ya. Kalau di speedboat kemarin sekitar 6 jam, tapi kita duduk berimpitan gitu, sekitar 13-14 orang. Di kapal ini bisa sekitar mungkin 200-an orang berada di kapal ini, tapi kita mendapatkan tempat tidur yang cukup layak untuk kita bisa beristirahat. Sehingga gua sih berpendapat kalau kapal ini sebenarnya kalau kita tidak terburu-buru, kapal ini cukup layak untuk dipakai sebagai sarana transportasi di Sungai Mahakam ini. Di kapal ini juga kita bisa mendapatkan banyak fasilitas seperti makanan ya, kayak resto kecil gitu yang menyediakan soto, kemudian juga soto yang lain, ada soto Indomie, pokoknya soto yang lain lah. Enggak ya, maksudnya banyak lah makanannya. Kalau lu pada mau makan apa juga ada lah, asal jangan minta steak, kemudian ramen, itu tentu nggak ada di sini. Itu lu cari aja di mall-mall terdekat di kota lu.
Kesibukan Pulau Mahakam tidak berhenti ketika malam tiba, apalagi ketika matahari pun sudah mulai terbit di ufuk timur sana. Yang ada, kita kembali menyaksikan dahsyatnya pemandangan yang ada di sekitar Pulau Kalimantan dan sepanjang Sungai Mahakam ini. Hampir sepanjang malam kita melihat banyak sekali tongkang-tongkang batu bara yang hilir mudik, kemudian perahu-perahu warga yang juga bolak-balik menghantarkan penumpang. Secara pribadi gue sih sangat terkesan ya dengan perjalanan gue kali ini. Gue sampai di pelabuhan Sungai Kunjang. Pas di depan pelabuhan itu ada terminal. Kemarin waktu nyampe Samarinda, gue pas juga turun di terminal itu dari Balikpapan. Terus gue tanya, masuk kemari, ternyata penyeberangan atau angkutan mengarah ke Hulu itu baru ada pagi. Karena pagi gue baru muter-muter di sekitaran kota Samarinda. Dan kemarin gue memutuskan, karena di situ gue tanya ada kapal cepat sih, kapal cepat yang menuju Melak. Itu gue langsung nggak langsung sih, banyak mikir-mikir juga, karena memang satu ongkosnya mahal, sekali berangkat itu 450 ribuan. Yang kedua jaraknya jauh banget, sementara mau balik ke arah Balikpapan, karena tiket pesawat gue dari Balikpapan bukan dari Samarinda. Jadi kami berangkat tuh ada sekitar 15 orang kemarin gue hitung. Nah di tempat makan istirahat itu ada nambah sekitar 3 orang. Sampai di sana sekitar jam berapa ya? Perjalanan 6 jam itu jam 9. Katanya kemarin kan paling jam 3 gitu nyampe. Tapi sampai di sana itu gue asar gitu jam setengah 4 apa. Setengah 4 baru nyampe di pelabuhan Melak namanya. Kalau di sana cuma satu pelabuhan, tapi kalau di Samarinda ini ada beberapa pelabuhan ya. Nah kemarin sampai gua satu Sungai Kunjang yang tempat gua mendarat sekarang ini. Yang kedua di Mahakam Ilir, atau orang sini menyebutnya pelabuhan Pasar Pagi. Nah jadi waktu sampai Melak, kemudian gue juga
lagi-lagi badan capek, kepala gue pusing banget kemarin di kapal speedboat itu, nggak enak banget kepalanya karena nggak biasa kali. Sampai di sana cuman diem aja gitu di pelabuhannya, di pos pelabuhan. Gua balik, kebetulan pas kita nyandar itu sudah ada kapal yang kapal motor yang memang sudah nyandar gitu dan siap mau balik lagi ke Samarinda. Jadi gue tanya-tanya, jadi model kapal motornya itu begitu ya. Nah itu panjangnya mungkin ada sekitar berapa ya, 30 sampai 50 meter lah, lumayan panjang dan besar gitu. Kalau dibandingin speedboat ya dia 3 kali lipatnya kecepatannya. Harganya juga, ini harganya ini naik kapal ini 180.000, tapi lu dapet, jadi 180.000 itu harga yang di lantai 2. Lantai 2 itu ada yang dapat kasur, jadi lu bisa tidur semalaman di situ, enak juga. Jadi badan nggak terlalu capek juga, dan kecepatannya berapa, 25 km per jam. Jadi memang santai banget, mau nggak mau lu harus menikmati perjalanan menyusuri Sungai Mahakam ini. Tapi luar biasa sih. Jadi selain aktivitas ekonomi ya, batu bara gitu ya, kemudian hilir mudik, penyeberangan di sepanjang Sungai Mahakam ini, angkutan orang, angkutan barang, itu batu bara terutama ya. Terus ada penambangan pasir, itu masih kita lihat juga ada beberapa bukit hijau gitu, hutan. Banyak sih, selainnya sungainya yang paling banyak. Sungainya coklat banget emang. Nah, kemarin kan sebelum berangkat itu ngobrol kan sama temen, harusnya gue mau ke Mahakam Hulu sih, tapi Melak itu aja udah baru setengahnya ke Mahakam Hulu. Setengahnya itu 6 jam speedboat. Itu kota yang paling dekat ke Mahakam Hulu itu namanya Longbagun. Longbagun ini 6 jam lagi dari Melak, nanti 12 jam naik speedboat. Naik speedboat itu, terutama sih soal duitnya ya, mahal banget ternyata ongkos-ongkos di sini. Setelah mencoba menyusuri Sungai Mahakam, gue ingin mengeksplorasi hal lain di kota Samarinda. Gue dengar ada beberapa destinasi yang mungkin layak untuk kita eksplorasi. Yang pertama ada makam-makam raja atau makam-makam penyiar agama di Kutai Kartanegara ya. Atau juga kita bisa mencoba mengeksplorasi satu masjid yang cukup eksotis karena dianggap sebagai masjid tertua di kota Samarinda. Dibangun sekitar 1800-an dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Gue memutuskan ke masjid karena memang hari ketika gue berkunjung kemarin ini hari pertama di bulan Ramadan. Paling enggak kita sedikit ziarah ke masjid gitu ya, mencari pengalaman spiritual, membersihkan noda-noda yang ada di hati, bertaubat kepada Ilahi. Pokoknya memang tempat ini juga sangat memberikan nuansa yang cukup religi, di mana tangan-tangan orang pemuka agama pada waktu dahulu kala ketika membangun masjid ini memberikan satu sensasi tersendiri gitu ya. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar ketika gua mendengar atau mencari tahu tentang masjid ini. Tapi yang jelas adalah bahwa masjid ini merupakan salah satu tempat di mana syiar atau dakwah kepada agama Islam pertama kali disebarkan di kota Samarinda. Masjid ini didirikan di tengah pasar, kemudian di daerah yang sangat cukup ramai. Disebut di kota Samarinda sebagai kota seberang. Tempat ini awalnya dulu ketika masih
di zaman dahulu ketika pertama kali didirikan. Tempat ini merupakan tempat ya layaknya perkotaan di pinggir pelabuhan. Ini sangat ramai, di mana banyak sekali tempat-tempat hiburan malam gitu, yang kemudian membuat pendiri masjid ini itu kemudian memberikan semacam dorongan kepada dia untuk mencoba memberikan sentuhan agama di kota Samarinda, atau khususnya di kota seberang kota Samarinda ini.